Oke, ini adalah video untuk part kedua. Kita sudah menghitung X bar 1 dan juga X bar 2 ya. Next. Berarti langkah ketiga yaitu menghitung varians. Nah, rumusnya varian ini ya, semoga tidak lupa. Oke, jumlah dari XI dikurangi dengan X bar 1 kemudian dikuadratkan. Oke, saya review kembali. XI ini artinya adalah setiap data pada kelompok 1 atau kelompok sampel pertama dikurangi dengan rata kelompok pertama. Contoh ya. Ini adalah data pertama dari kelompok pertama. 6. Anda kurangi dengan X bar 1, 2,9 sekian. Hasilnya berapa? Anda kuadratkan. Sampai yang terakhir datanya yaitu 4. 4 Anda kurangi dengan X bar 1, 2,9 sekian. Hasilnya berapa? Dikuadratkan. Kemudian, masing-masing dari pengkuadratan ini Anda jumlah. Selanjutnya, dibagi dengan N1 yang dikurangi dengan 1, yaitu 21. Hasilnya adalah 2,2 sekian. Kemudian varians yang kedua juga begitu, sama untuk kelompok kedua ya. Masing-masing data pada kelompok kedua ini Anda kurangi dengan X bar 2. Contoh, angka 2 dikurangi dengan X bar 2, 1,7 sekian. Hasilnya berapa? Dikuadratkan. Sampai pada data yang terakhir yaitu 1. 1 dikurangi 1,7 sekian. Kemudian dikuadratkan ya. Selanjutnya, masing-masing kuadrat dari selisih ini Anda jumlah. Ketemulah 11,1 sekian dibagi dengan 17. 17 didapat dari banyaknya sampel yang dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0,65 sekian. Oke, kita sudah dapat varians masing-masing ya. Sehingga langkah keempat kita akan menentukan homogenitas variansnya. Berarti menggunakan uji F. Nah, kita tahu bahwa rumusnya uji F atau untuk mencari F hitung, varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Varians terbesar yaitu 2,27 sekian, ya. Kemudian dibagi dengan 0,65 sekian, didapat 3,4. Varians terbesar dari kelompok yang sebelumnya, yang slide sebelumnya ya. Kalau Anda ingat pada slide sebelumnya, 2,2 sekian ini merupakan varians dari kelompok pertama. 0,6 sekian adalah varians dari kelompok kedua. Mencari F hitung, varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Hasilnya adalah 3,4 sekian. Nah, Anda sudah memiliki F hitung ya. Langkah selanjutnya berarti ini Anda harus membandingkan F hitung dengan F tabel. Berarti sebelum masuk ke dalam F tabel, Anda harus mencari degree of freedom dari pembilang dan juga penyebut. DF dari pembilang yaitu kelompok pertama. Banyaknya sampel kelompok pertama yaitu 22 dikurangi 1. DF penyebut banyaknya sampel pada kelompok kedua dikurangi dengan 1. Ya, hasilnya 17. Nah, selanjutnya kita harus melihat F tabel. Di sini saya ingin menggunakan bantuan Microsoft Excel ya, dengan rumus ini. Oke. Pertama ini adalah probabilitasnya atau errornya atau tingkat kesalahannya. Kita sering menggunakannya 5% ya. Terus kemudian ini adalah DF pembilang. Yang terakhir DF penyebut. Oke. Kita akan coba buka Microsoft Excel. Kita akan inputkan rumus ini untuk melihat nilai dari F tabel. Oke. Kita coba. Saya scroll dulu biar lebih besar. Oke, kita coba ya. Sama dengan F.in. Ini yang poin kedua ini ya. Saya langsung double klik. Di sini ada probability, yaitu tingkat kesalahannya 0,05.
titik koma, degree of freedom pertama yaitu yang pembilang 21, kemudian degree of freedom kedua yaitu yang penyebut 17, tutup kurung ya, enter. Hasilnya adalah 2,21 sekian. Oke, mari kita cek apakah sama. Nah, benar sama, berarti nilai F tabelnya adalah 2,2 sekian. Selanjutnya, kita harus membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ternyata F hitung di sini 3,4 sekian itu lebih besar daripada F tabel 2,2 sekian. Sehingga bisa kita katakan bahwa H0-nya ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1-nya yang diterima. Apa itu artinya? Artinya variansnya tidak homogen. Oke, kita sudah tahu bahwa variansnya tidak homogen, kemudian jumlah sampelnya pun juga tidak sama, maka kita menggunakan kriteria keempat ya pada 2 slide sebelumnya. Sehingga kita menggunakan rumus separated variance. Nah, ini rumusnya. Ketika Anda sudah masuk ke dalam rumus untuk menginputkan data, sedikit lebih mudah karena di langkah kedua dan juga langkah ketiga tadi, kita sudah menghitung rata dan juga varian. Sehingga pada langkah kelima ini, Anda tinggal inputkan masing-masing. X bar 1 2,9, X bar 2 1,7 sekian, S1 kuadrat atau varians pertama 2,27 sekian, varians kedua 0,6 sekian, dan seterusnya. Ya, semoga tidak ada masalah dalam penginputan nilai dari masing-masing notasi rumus ini ya. Next, sehingga kita mendapatkan nilai T hitung 3,02 sekian. Langkah ke-6 menentukan taraf kesalahan, alfanya 5%. Langkah ke-7 kita menentukan T tabel ya. Menentukan T tabel langkahnya ada beberapa langkah ya. Karena varian tidak homogen, kemudian jumlah sampelnya tidak sama, maka mencari T tabel sebagai berikut. Pertama, pada kelompok 1, kita tahu bahwa jumlah sampelnya 22. Otomatis DF-nya 22 dikurangi 1, yaitu 21. Nilai T tabel pada kelompok pertama 2,07 sekian. Ya. Lihat dari mana? Lihat dari DF-nya. DF-nya 21, kemudian Anda lihat alfanya 5% atau 0,05. Kemudian Anda juga lihat bahwa studi kasus ini menggunakan uji dua pihak. Sehingga memperoleh nilai T tabel untuk kelompok pertama 2,0 sekian. Next ya. Untuk kelompok kedua, nilai T tabelnya 2,1 sekian. Saya next juga. Nah, berarti untuk mencari T tabel yang paling akhir, T tabel finish, kita lihat juga mana yang paling besar. Ternyata yang paling besar adalah T tabel untuk kelompok kedua. Sehingga T tabel untuk kelompok kedua dikurangi dengan T tabel untuk kelompok 1. Ya, 2,1 sekian dikurangi 2,0 sekian. Hasilnya berapa dibagi 2. Kemudian ditambah dengan nilai T tabel yang paling kecil, yaitu berapa? 2,07 sekian yang merupakan nilai T tabel dari kelompok 1. Sehingga diperoleh T tabel akhirnya yaitu 2,09 sekian. Ya. Ingat, T hitung kita adalah 3,0 sekian, kemudian T tabel kita 2,09 sekian. Karena uji dua pihak, berarti kita harus menggambar kurva yang ada dua sayap ya, sayap kiri dan juga sayap kanan. Next, kita ke langkah 8 menggambarkan kurva dan juga meletakkan kedudukan T hitung dengan T tabel. Ini, karena pakai uji dua pihak ya. Terus kemudian kita harus meletakkan T tabel. Karena dua pihak otomatis ada T tabel sebelah kiri dan juga sebelah kanan sebagai batasnya. 2,095 dengan negatif 2,095. Kemudian
Masih ingat ya, T hitung kita tadi adalah 3, sekian. Nah, nilai 3, sekian itu berada di sebelah kanan dari batas, di sebelah kanan dari T tabel. Kira-kira di sebelah sinilah ya. Kalau misalkan di sebelah kanan daripada T tabel, otomatis berdasarkan kurva ini, dia masuk ke dalam daerah penolakan H0. Ya, artinya H0 ditolak. Next, kita ke langkah 9. Karena kita sudah bisa membaca kurva bahwa nilai T hitungnya berada di daerah penolakan H0, artinya H0-nya ditolak. Bisa kita buat kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Ada perbedaan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan masa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan SMA dan juga lulusan SMK. Oke, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga apapun yang sudah kita bahas dapat bermanfaat untuk Anda, untuk skripsi Anda, semoga ini ya. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjut pada ruang diskusi di WA Group. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.